Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Amma ba'du, para jamaah Masjid Rawdatul Hikmah sedaya ingkang kula mulyakaken.
Alhamdulillah sonten menika kula panjenengan saya katakdiraken saged kembali mengikuti dan merasakan nikmatipun 1 bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala inggih punika Syahrul Ramadan utawi bulan suci Ramadan. Ingkang pundi kula panjenengan saya sebagai umat Muhammad, kula panjenengan saya adalah merupakan salah satu penerima kenikmatan yang luar biasa niki sebagai ungkapan penghormatan Allah Subhanahu wa taala dumateng perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng umatipun, sehingga bulan Ramadan menika dikhususaken untuk dinikmati sekaligus disyukuri dan kemudian dilakukan hal-hal yang baik untuk menuju ridhonipun Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempercepat angsalipun ridho maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan salah satu bulan ingkang diwastani Syahrul Ummati, kados hadis ingkang diaturaken Syahrul Rajab Syahrullah, Syahrul Sya'ban Asy-Sya'ban syahri wa Syahrul Ramadan Syahrul Ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena saat itulah Rasulullah mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, niko diturunakan pada bulan Sya'ban, sehingga Rasulullah seakan-akan Sya'ban menika adalah merupakan bulan beliau. Sedangkan kula panjenengan saya di bulan Ramadan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berkat perjuangan Rasulullah, adalah Syahrul Ummati, bulan umatku atau bulan umat Islam bagi kula panjenengan saya ingkang nututi usia memasuki bulan Ramadan. Dan alhamdulillah permintaan kula panjenengan saya 2 bulan ingkang kepengker kula panjenengan saya nyuwun barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah saya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan usia saya di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada sonten menika kula panjenengan saya memasuki hari kedua bulan Ramadan ingkang pundi kula panjenengan saya berarti nututi bulan Ramadan malih. Mugi-mugi Ramadan kula panjenengan saya di awal-awal niki kula panjenengan saya bisa mengisi dengan kebaikan, di tengah-tengahnya nanti kula panjenengan saya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir bulan Ramadan mangke kula panjenengan saya angsal tiket masuk surga, artinya pembebasan kula panjenengan saya dumateng nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Warawuh para sadaya saya ingkang kula mulyakaken, bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang khusus diundang adalah umat Islam dan umat Islam yang bertakwa. Karena tidak semua orang Islam mendapatkan undangan untuk bisa merasakan agungnya bulan Ramadan kecuali sekelompok saja. Dan sekelompok ini sesuai dengan ayat wonten surat Al-Baqarah ayat 183 disebutaken niki ya ayyuhalladzina amanu. Jadi munadanya, panggilannya itu khusus pada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang Islam ini beberapa ada saja Islam aja, tapi mboten sampai memasuki pada tataran iman. Untuk apa Allah menjadikan kula jenengan saya diundang khusus orang-orang yang beriman masuk bulan Ramadan? Adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bersama-sama menjadi orang yang bertakwa. Status kita akan diangkat oleh Allah menjadi seorang yang muttaqin, yang di sana termasuk orang yang muhsinin. Karena Islam niku
agama kita kula jenengan saya itu kalau umat Islam itu terbagi menjadi tiga tahap ya. Ada tahap pertama adalah muslim. Seorang yang hatinya dan kecondongan hidupnya condong untuk pasrah kepada Allah, niku muslim. Kemudian kalau naik tingkat kula jenengan saya menuju tingkat yang kedua adalah mukmin. Orang yang beriman, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk tingkat yang kedua. Lah disinilah kula jenengan saya masuk di tingkat kedua ini, diundang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, merasakan keagungan, kebesaran dari bulan Ramadan itu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dalam tataran akidah agama Islam itu adalah orang yang muhsin, orang yang ihsan. Ya, ihsan itu adalah merupakan tingkat tertinggi dari tataran antara Islam, iman dan ihsan. Dan disinilah kula jenengan saya diajak, diundang, kemudian diajak oleh Allah menuju muhsinin, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah atau muttaqin. Karena menika tidak sembarang orang yang bisa melaksanakan puasa niku. Tidak semua orang. Yang jelas orang itu harus iman dulu. Iman pun terus akan diuji oleh Allah sampai iman tersebut menjadi berhasil sebagai iman yang sempurna. Nah, para rawuh para sedherek ingkang kula mulyakaken, pengaosan niki ngelanjutaken saking pengaosan-pengaosan sebelumnya. Insyaallah kitab ini sudah 1 tahun yang lalu kita mulai, dan kita sudah memasuki tataran yang hampir berakhir untuk kitab Qomiyut Tughyan, yang mana di dalamnya niki adalah menyebut atau membahas tentang cabang-cabang daripada iman. Dan iman ini adalah merupakan tiket kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan yang kula aturaken kala wau, bahwasanya kita disuruh untuk menyempurnakan iman kita sekalian. Iman yang sempurna adalah iman yang sesuai dengan kaidah iman yang sebenarnya, bukan iman ya rukunnya memang 6, akan tetapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah 6 nggih. Akan tetapi kalau kita preteli satu persatu, 6 itu akan memunculkan 77 cabang iman. Nah, sonten menika kula panjenengan saya memasuki cabang iman kelanjutan saking cabang iman yang ke-69 mboten salah. Nggih. Pada cabang iman ingkang kaping 66 ya. Gini ku sitru uyubil muslimin atau satru uyubil muslimin, menutupi kejelekan orang Islam. Keratan kula panjenengan saya mau tidak mau, kalau iman mau sempurna, kita harus mau menutupi kekurangan, cacat atau aib orang-orang sesama Islam. Ya. Karena di Quran disebutkan wala tajassasu, jangankan kamu gak enak hati saja kepada orang Islam, itu tidak boleh. Apalagi sampai mencaci maki, waduh luar biasa nih. Tidak enak hati saja, kita nggak boleh oleh Allah. Apalagi sampai menyakiti hatinya, bahkan memfitnahnya, bahkan sampai mengkafirkannya. Jadi orang yang mengkafirkan orang Islam sudah bukan orang yang beriman lagi. Karena cabang iman yang ke-66 adalah menutupi kejelekan orang Islam. Mohon maaf niki wong Islam lho, bukan orang mukmin loh. Tatarannya rendah sekali orang Islam. Orang Islam itu apa? Orang yang sudah di dalam hatinya ada syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu muslim. Meskipun dia sebelumnya 60 tahun, 70 tahun sebelumnya dia kafir, belum pernah di hatinya diisi kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, cuman satu kalimat saja menghancurkan, menggugurkan 60-70 tahun sebelumnya. Begitu kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah menancap pada hati seseorang, maka jangan coba-coba
menyentuh perasaannya, memakinya, memfitnahnya, apalagi mengeluarkannya dia dari Islam, atau takfir, atau menuduh seseorang tersebut kafir. Kita tidak diperbolehkan itu. Kalau kita terpaksa melakukan itu, maka kita sendiri yang kafir. Nah, ini resikonya. Makanya di pembahasan cabang iman yang ke-66 ini inggih menika menutupi aib orang Islam adalah merupakan salah satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Nah, niki nggih, arti menutupi kejelekan orang Islam. Kemudian dari menutupi kejelekan orang Islam ada beberapa hal, bahasan sing riyin ada 15 hal yang diperbolehkan membuka aib orang Islam, boleh ya. Maksudnya boleh itu tidak wajib. Boleh 15 tempat yang diperbolehkan oleh Allah membuka aib orang-orang Islam. Kalimatnya boleh loh nggih. Sing kemarin diperbolehkan, satu diantaranya adalah irsyadu ila qouli sahih, membenarkan sesuatu yang salah. Mungkin ada teman kula jenengan sesama Islam ngomongnya salah, kita benarkan. Jelas ini kan membuat perasaannya tidak enak. Nah, ini diperbolehkan karena di sana nomor satu adalah irsyadu ila qouli sahih, memberikan petunjuk kalimat yang salah menjadi benar. Itu boleh. Satu. Yang kedua, wasaniha naskhul mustasyiri fin nikah, ya. Boleh menceritakan kejelekan orang sesama Islam dalam rangka untuk pertanyaan dalam hal nikah. Artinya mempertanyakan, mungkin mau khidbah, mau melamar seseorang, ya kan harus tahu bibitnya, bobotnya gitu ya. Ini termasuk wong sing opo iki? Turunane sapa iki? Karena ada tuntunan dalam agama Islam, dalam menikah itu ada 4 perkara yang menjadi sebuah pilihan. Alternatifnya 4. Li jamaliha, kecantikannya, wali nasabiha, nasabnya. Ya. Dan juga wali maliha, dan hartanya, kekayaannya, dan yang terakhir wali diniha. Tapi dari 4 ini mungkin tidak ada semuanya keempat-tempatnya, maka ditumpukan pada satu tempat, fadfar bidaditin taribat yadak. Maka tumpuan yang terakhir adalah melihat agamanya. Nah, di sini sehingga hukum ini muncul. Hukum niki diperbolehkan membuka aib seseorang atau kejelekan seseorang karena urusan nikah. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nyinggung masalah kejelekannya. Mungkin orang ini baik begini, tapi mungkin kejelekannya apa? Lah, panjenengan ditakoni kok ngoten niku, menyampaikan itu boleh, tidak berdosa. Ya, niki yang kedua. Jadi membuka aib saat khidbah atau dalam pencarian pilihan, dalam menjatuhkan pilihan dalam pernikahan. Yang ketiga, wasalisuha dzikru ilmil mukhti. Ini kalau sebutaken malih, yang ketiga adalah mengingatkan seorang yang alim, yang ngerti yang salah. Ya. Sudah biasa Pak, karena orang niku ada kesalahan. Ya, karena kula jenengan saya adalah makhlul khata' wan nisyan, ada kesalahan. Ya. Bahkan kula jenengan saya niki diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah pun juga pernah mengingatkan Rasulullah ketika Rasulullah niku punya kesalahan. Kesalahannya Rasulullah tidak fatal, tapi diingatkan oleh Allah. Masih imut jenengan pada waktu sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, ya, seorang yang buta, sudah tua, buta lagi. Ya. Ketika Rasulullah pengajian kok ngeten niki bersama dengan sahabat besar-besar itu, sahabat yang pembesar sahabat kumpul, Abdullah bin Abi Maktum itu masuk ke masjid itu tanpa
Babi bu langsung tanglet. Rasulullah, as'al ya Rasulullah. Loh, ketika niku Rasulullah niku nyenteng-nyentenge ngomong, dadane dipotong oleh pembicaraan Abdullah ibn Ummi Maktum niki. Langsung Rasulullah itu mohon maaf wajahnya niku merengut. Merengut itu tanda tidak suka. Dilingaken teng Gusti Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahumul a'ma nika. Jadi mengingatkan orang yang alim, jangankan alim Rasulullah jadi diingatkan oleh Allah, gitu. Gak apa-apa mengingatkan orang alim dalam rangka ada kesalahan. Karena kalau alim ini salah dibiarkan saja, ini resikonya fatal. Ya mungkin dalam keadaan lupa atau nopo ngoten nggih. Sehingga mungkin kondisi tubuhnya kurang enak badan dan sebagainya, akhirnya keberucut omong atau sabukul lisan. Bahasa hukum itu sabukul lisan, kepreset omongan itu. Lah ketika kepreset itu kita mengingatkan, meskipun orang alim itu boleh, meskipun dia sakit perasaannya, iya aku dieling no. Bagi yang sakit perasaannya, tapi kadang-kadang tiang niku orang alim itu kalau diingatkan malah lebih senang, karena alhamdulillah ternyata ada yang mau mengingatkan saya. Niku yang ketiga ya. Nah, sekarang kula njenengan saya pembahasan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Warabiuha utawi kaping 415 yang diperbolehkan kita itu membuka aib orang sesama Islam. Niku al isti'anatu njaluk tolong ala taghyiril mungkarati ing atase ngowahi merubah pira-pira maksiat, merubah minta pertolongan untuk merubah kondisi maksiat menjadi tidak maksiat. Nah, contohipun kaantakula ento ngucap sapa sira, ngucap liman maring wong tarju kang ngarepno sapa sira qad rotaha ing kuasane man, dengan kekuasaan orang itu ala izalatiha maring ngilangi mungkarat. Seperti hanya seseorang mengucapkan minta tolong dumateng seorang yang punya kuasa. Gampangane dimriki mungkin Pak RT utawa Pak RW utawa Pak Lurah utawa Pak Camat, Bupati, itu orang yang punya kuasa namanya. Nah, kita minta tolong dalam rangka merubah sesuatu yang maksiat tadi menjadi hilang. Contohnya ngeten, fulanun iki lho ana wong ya malu ngelakoni sapa fulan kadza. Wah kadza. Ngelakoni ngeten elek kan? Membongkar aib seseorang padahal orang itu Islam. Fa'ini mongkon jauh tolong kula, saya minta pertolongan alaman ihi ing atase nyegah kejelekan daripada orang yang melakukan maksiat fulan tadi. Menceritakan seseorang, kalimat fulan itu adalah kalimat contoh ya. Fulan itu adalah nama, bisa nama orang siapa saja namanya fulan ngoten lho. Anu, jadi wong mriki niku anu wong iku lho, wong iku lho. Lah padahal yang dilaporkan ini adalah orang Islam. Dan dilaporkan minta tolong al-isti'anah utawa njaluk tolong kepada penguasa tentang seseorang yang mana seseorang ini adalah menjadi salah satu cikal bakal kemaksiatan akan merajalela. Maka minta tolong kepada penguasa. Tentu saja penguasa nggak seperti itu aja menerima ke. Loh saiki apa kesalahan kan begitu. Kesalahan ngeten Pak Lurah, pada Pak Lurah. Ngeten kan membuat kejelekan kan, membuka aib orang Islam. Nah itu diperbolehkan. Ya, tujuannya tadi supaya tidak melakukan maksiat lagi. Tapi ngoten niku bisyarti ayyakuna, ada syaratnya. Biasarti ayyakuna kelawan syarat yen to ana apa qasdu sejone wong wau iku atawassulu. Dadi tumeka ila izalatiha maring ilangi mungkarat. Artinya ngeten, dengan syarat panjenengan membongkar rahasia kejelekan orang itu
dengan tujuan panjenengan datang kepada seseorang yang dianggap bisa merubah, untuk hasilnya itu bisa diperkirakan insya Allah berhasil, itu boleh. Lek mesti nih gak berhasil, wah gak mungkin, aku masih lapor gini loh, gak bakal diterima, nah itu gak usah, gak boleh. Jadi boleh membongkar rahasia kejelekan seseorang itu pada tataran niki lagi, lapor niki, dengan tujuan orang itu yakin dengan laporannya ditindaklanjuti. Karena apa? Kadang wis membongkar ini apa? Kaelekan ini apa? Karena kula panjenengan saya para rawuh, lek kula panjenengan saya membongkar aib kita, aib sesama muslim di dunia, maka kula panjenengan saya gak tanggung-tanggung, Allah akan membuka aib kita di sana. Man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa seseorang yang membuka, menutup aib keluarganya atau Islam, sesama Islam, maka Allah akan menutup celah-celah atau keburukannya apapun yang dilakukan di dunia nanti di akhirat. Lek kula panjenengan saya dibuka aibnya di sini Pak, nggih izin, cuman nggak sama dengan izin kula panjenengan saya ketika dibuka aib kita oleh Allah di depan orang banyak saat hisab. Betapa malunya kula panjenengan saya. Makanya kula panjenengan saya, kalau kula panjenengan saya mau membuka diri, kula panjenengan saya bahwasanya sesama Islam kita saling tutup mulut tentang kejelekan orang Islam itu. Ya. Karena apapun yang terjadi yang ia lakukan, tentu saja dia punya alasan atau mungkin karena kekeliruan. Dan kula jenengan saya hanya boleh mengingatkan, tidak boleh membongkar kejelekan. Apapun kejelekannya tidak boleh kita bongkar. Kecuali dengan 15 tadi niku termasuk niki ya, melaporkan seseorang dengan kejelekannya ya sampaikan. Ini loh, kadung terbongkar rahasianya, orang pada tahu, Pak Bupati kadung roh, ternyata gak berhasil. Waduh, kan ini kan gimana? Jadi harus didorong oleh keyakinan, insya Allah apa yang saya upayakan, saya membongkar kejelekan teman saya yang muslim ini dengan harapan dia berubah menjadi orang yang baik, ini berhasil berkat pertolongan orang yang berkuasa niki. Harus punya keyakinan itu. Kalau tidak, wa illa, apabila tidak punya keyakinan berubah, faharamun dzalik, maka hukumnya haram membuka rahasia itu. Apa nggih? Sawangane gampang. Karena gampang kula jenengan saya iki buka rahasia iku gampang banget. Ya. Makanya napa ada pepatah mengatakan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di ujung samudra tampak. Artinya apa? Membuka aibnya orang, meskipun sekecil apapun dia bisa, tapi dia melihat aibnya sendiri, meskipun seperti gajah di depan mata, dia tidak akan sanggup melihatnya. Itu sudah karakter menungso niki. Nah, makanya oleh Allah dihadang dengan salah satu cabang iman, kula jenengan saya tidak diperkenankan membuka aib seseorang. Nah, niku yang keempat. Wa khamisuha utawi kang kaping 15 ya. Dari 15 yang diperbolehkan iku at-ta'rif, meruhake, memberikan penjelasan. Jadi ta'rif niku ngeten, sesuatu sing masih belum jelas, akhirnya diperjelas. Itu jenenge di-ta'rif. Nah, contoh ngeten. Ka'anta kula yang tong ngucap sapa sira fulanun utawi fulan niku lho. Al-a'waju kang pincang, awil a'waru utawa sing kero. Au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono-mono a'was kali a'war. Bi haitsu la yu'rafu, dengan catatan kelawan sekirane ora bisa diketahui illa bi ismihi, kejaba kelawan jenenge fulan al qabihi kang elek utawa kang cacat tadi.
menyebut kejelekan seseorang dengan tujuan untuk memperjelas. Artinya ngeten. Ada orang yang tanya, ya. Yang si panjenengan tanglet ya. Tanglet kepada seseorang, golek wong paribasan. Tanglet pada seseorang, ngapunten Pak, kula badhe tanglet daleme Pak Ahmad niku dibundi nggih. Di mana ya rumahnya Pak Ahmad? Waduh, Pak Ahmad di desa niki nggih kathah, Pak. Ono Ahmad iki enten enggak salah 17 Ahmad. Waduh, kok jenenge pasaran nih? Ya. 17 Ahmad. Ahmad sing pundi? Akhirnya menyebutkan kejelekan orang ini. Yang dicari itu Ahmad yang mohon maaf pincang orangnya. Sing Ahmad pincang niku lho. Niki lho nggih, kalimat pincang niki lho. Ini diperbolehkan karena untuk dalam rangka apa? Dalam rangka memperjelas pertanyaan itu. Supaya yang jawab jelas. Oh, Ahmad niku griyane. Niku pun ada catatannya, ndak boleh sekit apa? Langsung kita ngomong seperti itu. Fa in amkana, lamun mungkin apa ata'rifuhu memberikan penjelasan fulan bi ghairi kelawan tanpa itu, tanpa menyebutkan yang jelek itu, fahuwa aula mongko iku luweh utama. Kalau ada yang lain, ya jangan pakai niku. Sing Ahmad niki lho, mosok kana liyane paribasan ki ya. Sing Ahmad niki lho, Ahmad sing dados guru niku. Nggih, dari 17 Ahmad niku 10 sing dadi guru. Lah do padha maneh iki. Sing di maneh? Boleh maneh sing liyane apa ya? Oh, sing Ahmad niku lho. Wonge sing ngapunten rambuté rada keriting. Lho nggih, dari 10 itu 5 yang keriting. Wah, sing di maneh? Kan bingung kan? Akhirnya sudah tidak ada jalan lain kecuali menyebut kalimat itu. Menyebut kalimat pincang, menyebut kalimat kero, atau menyebut kalimat buta dan sebagainya yang merupakan jelek. Itu terpaksa harus dilakukan. Monggo diperbolehkan. Ngoten niku nggih, terus enten syaratnya malih. Bisarti qasdit ta'rif, kelawan syarat, ada syaratnya lagi. Qasdit ta'rif, nyebut memperjelas tadi tujuannya itu adalah untuk mengetahui saja. Ya. Lefa ingkana bi qasdit tangkis, apabila menyebutkan tadi dengan sebutan tadi dengan tujuan menjelekkan orang itu, maka faharamun, maka haram. Syaratnya berat. Siji, tidak ada kata lain kecuali itu. Kalau sudah harus disampaikan kalimat itu, tidak ada dalam hati kecilnya tujuannya untuk menjelekkan, tapi tujuannya adalah memberikan penjelasan. Titik, itu saja. Tidak ada yang lain. Iya. Nah, ini boleh, tapi dengan syarat yang berat. Ini kenapa sih seperti ini ki? Kudu ngene. Ini saking beratnya para rawuh. Kula panjenengan saya niki apabila membuka aib sesama muslim. Makanya kula jenengan saya niku lebih baik diem aja lah. Kula jenengan saya di tahun-tahun atau sekarang ini sudah mulai bocah Islam diancat-ancitno wong Islam dhewe, gitu. Semudah itu teman Islam sendiri mengatakan kafir, musyrik, subhanallah, di hadapan orang lain dan orang banyak, bahkan berani mengucapkan di media massa. Bahaya Pak ini Pak. Kalau di media massa itu seluruh dunia lo melihat. Oh, wong iki berarti ngene, akhirnya begitu. Wong Allah saja mboten sampai mengatakan seperti itu. Allah belum pernah di dalam Al-Quran mengatakan kalimat-kalimat yang buruk. Rasulullah pun juga demikian. Tidak pernah Rasulullah itu mengatakan kalimat buruk kepada siapapun. Loh, kok kula jenengan semudah itu membuka kejelekan orang lain dan membuat orang lain malu. Ya. Lah niki para rawuh yang sangat kita khawatirkan dan sangat kita hati-hati.
Keratan kula panjenengan saya itu menjadi seorang yang beriman itu tidak semudah yang dikatakan. Ya. Karena iman itu urusan hati, Pak. Ya. Lah Islam niku ketok teko wajah, kalau Islam gitu aja bisa. Tapi kalau iman jangan coba-coba. Karena iman itu ada di dalam hati. Al-imanu fis sudur la fis sutur. Iman itu dalam hati, bukan di luar. Lah kula jenengan ndak bisa lihat itu. Makanya kula panjenengan tidak diperbolehkan sama sekali menyentuh perasaan orang-orang Islam. Ngilokno gak oleh, apalagi mencaci maki, membuka aibnya, ngerasane gak oleh gitu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Itu Quran itu. Janganlah kalian itu rasan-rasanan malah ghibah sesama Islam. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu suka ayyakula lahma akhi, makan daging saudaramu itu dalam kondisi dia mati? Makanya nopo wong ghibah itu sama juga memakan daging saudaranya yang dighibahi atau sing dirasani itu, padahal dia sudah mati. Dan niyo dosane gede. Makanya dosa yang termasuk mudah sekali kita lakukan dan besar efeknya itu adalah menyinggung perasaan orang Islam. Dan ghibah itu standarnya adalah apabila orang itu merasa tidak enak hati, gak seneng atau marah dengan ucapan itu, ketika dia dengar itu ghibah. Makanya gak ada ghibah baik. Aku ngerasani apik nang sampean, gak ono ngerasani apik. Lek ngerasani apik ku jenenge ngelem. Ya. Niki pernah dilakukan, dibuktikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan tinggal dikali hadis di Bulughul Maram niku wonten. Disebutkan Sayyidah Aisyah itu duduk nggih, tidur di pangkuane Rasulullah. Ternyata ada orang laki-laki, perempuan dukur ireng liwat di ngarepe Kanjeng Nabi niki. Srit. Loh. Aisyah niku ngomong ngeten. Kanjeng Nabi, wong wedok niku lho, cek dukure. Loh, langsung spontan Rasulullah mengatakan takoyi ya Aisyah. Takoyi niku huwe bahasa Jawa niku, usahakan kamu mengeluarkan sesuatu yang ada di tenggorokanmu atau muntahkan sesuatu yang ada di tenggorokanmu. Takoyi ya Aisyah 3 kali niku. Akhirnya Aisyah huwe akhirnya keluar. Ada secuil daging, yang daging itu baunya luar biasa, puas ini gak karu-karuan. Akhirnya saya takon, nopo niki Kanjeng Nabi, nopo niki? Ya iku kon ngrasani iku mang. Lho, kula mboten ngrasani lho. Kula niki ngomong kenyataane, wong wedok niku liwat ngomong niki lho Kanjeng Nabi, wong wedok cek dukure. Iya, dukur pancene, bener. Lek ngerasani itu beda ya. Ngerasani itu begini kaidahnya. Ngerasani itu mengucapkan sesuatu yang benar. Satu. Yang kedua, orang yang diucapkan ketika dia di depannya seumpama dia dengar, maka dia marah. 2. Perasaannya tersentuh. Kalau ucapannya salah, niku dadi ghibah, Pak, fitnah itu. Dia gak melakukan apa-apa dikatakan melakukan sesuatu itu namanya fitnah. Kalau ghibah itu melakukan sesuatu yang memang dia lakukan, hanya saja kalau ini diucapkan di depan orang itu dia marah. Niku nggih ghibah nggih, lebih parah lebih ringan daripada fitnah. Tapi dosanya kaya ngoten, Pak. Takoyi ya Aisyah, langsung Aisyah mengeluarkan satu daging, baunya luar biasa. Loh, mboten Kanjeng Nabi, saya itu mengatakan apa adanya ini. Iya, apa adanya. Tapi wong elek krungu ya mangkel loh. Ya Allah. Begitu, Pak.
Makanya kula jenengan saya niki disebut wong Islam niku napa? Man salimal muslimun min lisani, satu, wayadi, dan dua tangannya. Seorang yang selamat dari lesannya dan dari tangan atau perbuatannya. Niku baru orang Islam sungguhan. Kalau namanya saja Islam, KTP-nya aja Islam, tapi mulutnya nggak bisa dijaga, ya Islam tapi belum sempurna, ya. Tidak mempraktekkan Islam yang sebenarnya, tidak mempraktekkan iman yang sebenarnya, yang merupakan salah satu cabangnya adalah mau menutupi keburukan orang lain, baik di muka umum maupun secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi lagi ghibah nih ghibah. Tapi nanti ada ghibah yang diperbolehkan, itu ada. Nanti di salah satu 15 niki. Bon, tadi intinya kenapa sih kok seperti ini kula jenengan saya itu jangan sampai sesama dengan orang Islam itu mengucapkan sesuatu yang buruk. Karena al muslimu akhul muslim, kan ngoten nggih? Ya syuddu ba'dukum ba'du. Al muslimu akhul muslim, enten mare al muslimun niku kalbunyan. Ya syuddu ba'dukum ba'du. Orang Islam dengan satu dengan lain seperti ada bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain, semuanya berfungsi. Pondasi berfungsi melindungi yang atas. Yang atas berfungsi mengayomi yang bawah. Itu yang besar-besar nih. Yang kecil-kecil paku satu saja dilepas, ini berefek. Ndak boleh ngilokno antara pondasi yang paling hebat ya saya, ndak ono aku roboh awakmu. Cari temboknya ndak bisa. Yang paling hebat saya. Kalau tanpa saya gimana kamu? Ake tembok gak ono, ya ambruk jelas. Ya. Semuanya mengatakan yang terbaik. Gak ada yang baik, semuanya itu sama. Di hadapan Allah itu sama. Allah hanya melihat takwanya saja. Allah tidak melihat perupanya, gak melihat golongannya, gak melihat pakaiannya, tapi Allah melihat hatinya. Ya. Makanya kalau jenengan saudara harus hati-hati masalah ini. Betul sekali kalau jenengan saya niku jangan sampai kalau jenengan jatuh pada seorang yang disebut muflis. Muflis itu siapa? Inti mawon langsung. Muflis itu adalah orang yang membawa ketika matinya itu membawa amal yang banyak. Ya amal haji dibawa, amal puasa dibawa, amal sodakoh dibawa, banyak sekali, masya Allah, sampai gak karu-karuan, baiknya itu gak karu-karuan. Tapi ketika masuk di sana dihisab, semua pada mengeluarkan tuntutan. Ini pernah melakukan ini, saya minta kurangi dari sekian banyak amal yang ia perbuat di dunia. Habis Pak, ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut muflis. Muflis itu adalah orang yang rugi, bangkrut. Kalau bangkrut dagangannya tidak apa-apa, Pak. Bisa nyari lagi. Kalau bangkrut kehidupannya, masya Allah, kita nggak dapat apa gitu. Lahan satu-satunya kula jenengan saya di dunia ini. Kita mencicil, mengumpulkan amal baik mulai biji dzarrah sampai besar. Kita kumpulkan satu demi satu, hari per hari dan seterusnya. Setiap hari kula jenengan saya mengumpulkan sedikit demi sedikit amal itu. Bahkan dibuka oleh Allah pada bulan Ramadan, dibuka belak pintu-pintu surga, dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Dalam artian apa? Apapun bentuk amaliyah yang baik di dunia ketika bulan Ramadan itu bernilai surga. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi ketika kula jenengan dihisab, habis karena kula jenengan saya punya kesalahan yang dibuka. Karena kula jenengan suka membuka aib kita di depan orang lain. Aib-aib orang banyak itu dibuka kabeh. Ya akhirnya panjenengan nggih dibuka kabeh. Coba ditutup oleh Allah. Enak kula jenengan saya. Kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan di dunia ditutup oleh Allah. Orang yang dulu pernah ia sakiti,
dibikin lupa nang Gusti Allah, gak protes. Enak. Ya. Tapi kalau jenengan saya tidak, kita habiskan sendiri. Mereka ghibah, menyakiti, menyentuh perasaan orang Islam saja dalam bentuk ghibah atau ngerasani, itu saja menghancurkan amal kula jenengan saya. Kama yakulun nar al-khataba di Quran kok gitu. Seperti halnya api memakan kayu. Sebesar apapun kayu itu, sekuat apapun kayu itu, kalau sudah tersentuh api kayu yang kuat, seberapa kuatnya, seberapa besarnya, seberapa besar, seberapa kuat, akan habis menjadi debu, tidak berarti apa-apa. Inilah salah satu perilaku kula panjenengan saya yang tidak menjaga iman kita, tidak menjaga amaliyah kula jenengan saya, sehingga kula jenengan saya itu melepaskan amal yang sudah kita perebutkan mulai kecil sampai kula jenengan seto. Berkani kula jenengan saya nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Berkani poso, di antaranya poso niki kula jenengan saya bukan poso perut saja, tapi juga kita puasa mulut kita untuk tidak melakukan sesuatu apapun. Mergane poso niku enten bagi tiga. Ana poso am, posoe wong sing umum, sing penting luwe gak mangan, gak ngombe, gak melakukan sesuatu yang batalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Itu biasa, orang biasa. Tapi enten sing khusus itu dia tidak sekedar itu saja, tapi mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kita bawa pulang nanti ketika kula jenengan saya wangsul. Dan ada lagi yang khawasil khawas, puasanya orang yang khususil khusus, orang yang puasa matanya, puasa mulutnya, puasa telinganya, kaki, tangannya, hatinya. Itu namanya puasa saestu. Lah kula jenengan saya malah sing pundi nih. Tadi gimana? Lah kita sudah puasa sudah berkali-kali. Setiap tahun kula jenengan saya poso, tahun wingi si urip poso. Saiki poso maneh mosok sama dengan yang kemarin-kemarin itu. Tapi sebaik-baik kula panjenengan saya mempersiapkan kehidupan kula panjenengan saya untuk kematian kula panjenengan saya, tapi hati-hati, penyakit amal itu sangat banyak sekali. Berkali kula panjenengan saya diajari di kitab ini, meskipun kecil kitabnya, tapi kula panjenengan saya kalau mau melaksanakan satu persatu dari cabang-cabang iman niki, kula panjenengan saya akan selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para sedherek saya, para jamaah ingkang kula mulyakaken, menika riyin nggih ingkang saged kita bahas, mugi-mugi sekedhik ingkang saged dibahas niki ada manfaat dan guna bagi kita sekalian, menyentuh perasaan kula jenengan saya bahwasanya kita hidup ini 1 detik, 2 detik ini manfaatnya luar biasa untuk kehidupan selama-lamanya di akhirat nanti. Mugi-mugi kula jenengan saya di bulan Ramadan ini berikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kula jenengan saya diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.